Pemirsa, tes kemampuan akademik TKA SMA 2025 resmi dimulai pada hari ini. TKA merupakan tes untuk menilai pemahaman materi para siswa di tingkat akhir tiap jenjang pendidikan. Untuk membahasnya kita langsung tergabung melalui sambungan daring dengan Bapak Tony Toharudin, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen. Selamat sore Pak Tony, apa kabar Anda? Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Newsroom. Langsung saja Pak Tony, total ada berapa ya Pak ya sekolah yang sudah mulai hari ini untuk TKA? Hari ini sekolah yang melaksanakan TKA ada 22.172 satuan pendidikan untuk yang moda daring dan 4.530 untuk moda semi daring. Ini ada Ya. daring, ada semi daring, bedanya apa ya Pak ya? Bisa Bapak jelaskan? Oke, kalau untuk yang daring itu totally dia online ya, Oke, menggunakan internet untuk koneksi dalam pelaksanaan TKA. oke. Tapi kalau yang moda semi daring Hmm, itu berada di setiap sekolah masing-masing untuk pelaksanaan TKA ini. Dan nanti oke. hasilnya akan di-report langsung ke pusat setelah pelaksanaan selesai. Oke, itu dikerjakan di sekolah ya Pak ya, tidak di rumah untuk tes Ya, ini? semuanya di satuan pendidikan, Oke, sudah baik diatur. sekolah maupun madrasah. Oh, oke. Total ada berapa siswa ya Pak ya yang ikut tadi Pak? Kalau tadi Anda katakan ada 22.000 sekolah begitu ya. Siswanya berapa Pak? Siswanya ada 1.952.683 yang kalau kita bagi dua ke dalam daring dan non daring atau semi daring, 1.583.765 untuk daring Oke. dan sisanya 368.918. Ini untuk jenjang SMA dan sederajat begitu ya Pak, tidak untuk jenjang lain begitu ya Pak ya? Betul, Oke. untuk tingkat SMA, MA atau sederajat, dan SMK, MAK atau yang sederajat Tapi untuk hari ini. informasi dari ponakan saya ikut juga Pak TKA hari ini dan ponakan saya ini SMP Pak. Ini tes TKA untuk SMP ini apa? Bagian apa Pak? SMP belum, Mbak. Oh oke. Ber- SMP nanti di tahun depan. oh baru tahun depan. Oke. Pak bisa Ya, dijelaskan Pak, ini tujuannya apa? Bisa dijelaskan juga apa ini tes kemampuan akademik Pak? Yang perdana kita mulai hari ini. oke. Tujuannya tadi disampaikan bahwa kita ingin memperoleh informasi tentang capaian akademik murid Ya. yang tentunya terstandar Hmm. untuk keperluan pemetaan mutu dan juga seleksi ke jenjang lebih tinggi. Artinya ini amunisi begitu ya Pak, bekal untuk katakanlah kalau dulu zaman saya PMDK begitu ya Pak ya, untuk syarat Iya, masuk betul. perguruan Salah tinggi. satunya ya. Mhm. Salah satunya itu. Kenapa tidak mmm, di samping Di itu samping itu juga kita ingin mendorong untuk peningkatan kualitas pendidik di setiap satuan pendidikan. oke, kenapa tidak menggunakan nilai rapor saja Pak? Apakah belum cukup rasanya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Ya, kami mencoba mengkaji tentang hasil rapor dari setiap murid di satuan pendidikan dan ternyata secara statistik kalau kita lihat grafiknya itu menunjukkan bahwa nilai rapor cenderung ada di nilai yang paling tinggi Oke. sehingga agak sulit untuk terstandar dengan baik. Oke, apakah ada indikasi lain Pak? Karena kalau kita berbicara soal nilai rapor, dugaan manipulasi, dugaan ini ada tentu di beberapa sekolah begitu ya Pak, untuk memanipulasi hasil dari siswa ini. Apakah ini terjadi Pak? Sehingga perlu hal yang mungkin kredibilitasnya lebih tinggi yaitu TKA ketimbang nilai rapor. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nilai rapor di setiap satuan pendidikan tidak terstandar sehingga kita memerlukan alat lain yang Oke. kita sebut sebagai tes kemampuan akademik. Mhm, mhm.
Yang diuji apa saja Pak mata pelajaran Pak di TKA ini? Ya, untuk satuan pendidikan SMA, MA sederajat ataupun SMK, MAK atau yang sederajat, Mhm. itu 3 mata pelajaran wajib, Oke. bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, Hmm. serta 2 mata pelajaran pilihan sesuai dengan peminatan yang nantinya akan berada di program studi perguruan tinggi. Sudah dengar belum Pak curhatan dari siswa hari ini? Beberapa siswa nampaknya ada keluhan nih Pak. Yang Anda dengar apa saja nih Ya, hari ini nampaknya? Dari 3 mata pelajaran tadi. ya, Hmm. secara umum kita mendapatkan informasi dari para siswa sangat positif, Mhm. telah melaksanakan ujian, telah melaksanakan tes kemampuan akademik di hari pertama. Oke. Tetapi memang ada juga hal lain di publik, tersebar video TikTok Ya. terkait dengan pelaksanaan TKA pada hari ini. Salah satu curhatan dari Tetapi siswa kelas 3 Pak. Oh ya, tetapi apa Pak sebelum saya lanjutkan? Tetapi saya kira Hmm. walaupun ada video TikTok terkait dengan soal-soal yang ditayangkan, Ya. tentunya tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan TK khususnya terkait dengan pembocoran soal. Hmm. Karena kita sudah mendesain sedemikian rupa sehingga antar sesi variasi soal sangat banyak, Hmm. baik di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi kami Oke. sangat menjaga Hmm. integritas soal dengan membuat variasi yang lebih banyak di setiap sesi maupun di setiap wilayah. Oke, saya bacakan salah satu curhatan dari siswa kelas 3 SMAN 14 Jakarta, Pak Tony, mengaku bahwa untuk matematika nampaknya sulit Pak, karena hitung-hitungannya banyak, waktunya singkat. Ya, Ini evaluasi seperti apa? ya, untuk matematika 50 menit, Hmm. 25 soal. Dan itu sudah kita manage dengan baik, Mhm. ya, dari tingkat kesukaran Oke, sampai yang sulit sampai dengan yang mudah. baik baik. Kita Hmm. sudah sangat terukur Hmm. bahwa 50 menit untuk 25 soal itu sangat pas. Oke, pertanyaan terakhir Pak, ini apakah setiap tahun akan digelar untuk tingkat SMA dan juga SMP Pak? Dan kemudian apakah semua siswa wajib ikut? Terakhir. Ya, Hmm. ini akan dilakukan setiap tahun, tetapi berbeda Oke, waktu antara SMA dengan SMP dan SD. bedanya apa Pak? Beda waktunya. Waktunya saja? Kalau Oke. SMA kan di bulan November ya, Mhm. sekarang ini. Tapi Mhm. kalau untuk SD, SMP kira-kira di bulan April. Oh, timingnya beda-beda Dan ya, tidak timeline-nya dan Pak ya? tidak wajib. Tidak Sesuai wajib regulasi tidak wajib. dan tidak membayar juga begitu ya? Tidak ada uang Tidak dikeluarkan untuk tes membayar, ini? tidak membayar. Baik, semoga ini berjalan dengan lancar ya Pak ya, tujuannya baik untuk menjadikan syarat untuk masuk ke perguruan tinggi begitu ya Pak, modal untuk masuk ke perguruan tinggi melalui tes cepat begitu ya, tanpa adanya tes SPMB begitu ya Pak ya, ini kuncinya seperti itu, Pak Tony. Terima kasih Ya, untuk waktu Anda. ya, Ya, gimana Pak, closing statement Anda? kasih. Oke, terima Ya, kasih. seleksi nasional berbasis prestasi, Pak. Oke, seleksi nasional berbasis prestasi begitu ya. Kita Ya. doakan semoga anak siswa ini bisa mendapatkan nilai yang baik untuk tes ini. Terima kasih Pak Tony Toharudin, Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kemendikbud. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih.